teman-teman, kali ini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang elastisitas dan aplikasinya. Apa itu elastisitas? Dalam ilmu ekonomi, elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Ada dua jenis elastisitas, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Apa itu elastisitas permintaan? Elastisitas permintaan atau price elasticity of demand adalah ukuran perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan barang itu. Selanjutnya adalah menghitung elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan dihitung sebagai permintaan persentase dalam kuantitas yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga. Berikut adalah rumusnya elastisitas harga permintaan, yaitu perubahan persentase jumlah permintaan dibagi dengan perubahan persentase harga elastisitas permintaan yang lainnya. Dan ini merupakan kurva yang dihasilkan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu ada elastisitas pendapatan dari permintaan. Elastisitas pendapatan dari permintaan merupakan perubahan jumlah permintaan karena pendapatan konsumen berubah. Berikut adalah rumusnya elastisitas pendapatan dari permintaan, yaitu perubahan persentase jumlah permintaan dibagi dengan perubahan persentase pendapatan. Yang kedua ada elastisitas harga silang dari permintaan. Elastisitas ini merupakan perubahan jumlah permintaan ketika harga barang lain berubah. Berikut adalah rumusnya. Elastisitas harga silang dari permintaan sama dengan perubahan persentase jumlah permintaan untuk barang satu dibagi perubahan persentase harga untuk barang dua. Pada tahun 1970, anggota negara-negara pengekspor minyak atau Organization of Petroleum Countries atau OPEC memutuskan menaikkan harga minyak serentak dengan cara mengurangi produksi minyak mereka hingga naik lebih dari 50% pada tahun 1973 sampai 1974 dan kembali melakukan hal yang sama pada tahun 1979, 1980, dan 1981. Namun, OPEC kesulitan mempertahankan agar harga minyak tetap tinggi. Pada tahun 1982 hingga 1985, harga minyak dunia turun 10%, dan pada tahun 1986, kerjasama antara negara OPEC menjadi berantakan dan menyebabkan harga minyak turun sebesar 45%. Pada tahun 1990, harga minyak kembali normal seperti pada tahun 1970 dan tidak berubah hingga tahun 1990-an. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, tersedianya barang substitusi, jadi adalah barang pengganti, dan yang kedua adalah kebutuhan versus barang mewah. Barang kebutuhan cenderung lebih inelastis, sedangkan kebalikannya, barang untuk kebutuhan gaya hidup cenderung lebih elastis. Yang ketiga adalah pengertian pasar. Pasar yang diartikan sempit cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis dibandingkan pasar yang diartikan lebih luas karena mudah untuk menemukan barang substitusinya. Sedangkan yang keempat, jangka waktu sebuah barang akan cenderung elastis dalam jangka waktu yang panjang. Dan selanjutnya akan menjelaskan tentang elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran merupakan suatu ukuran berapa besar perubahan jumlah penawaran barang ketika terjadinya perubahan harga. Berikut ini adalah rumus elastisitas penawaran, sama dengan persentase perubahan jumlah penawaran sama dibagi persentase perubahan harga. Dapatkah berita baik di bidang pertanian menjadi kabar buruk bagi petani? Apa yang terjadi kepada petani pasar ketika peneliti di bidang pertanian menggunakan jenis produktif baru yang ada pada sekarang?
lihat kurva penawaran akan bergeser ke kanan karena jenis padi baru meningkatkan jumlah beras yang dapat dihasilkan setiap luas hektar tanah. Petani dapat menawarkan lebih banyak beras ke tingkat harga dengan kurva permintaan. Karena keinginan konsumen membeli beras berbagai tingkat harga tidak mempengaruhi penemuan jenis padi baru. Berarti meskipun terdapat jenis padi baru tidak dapat mengubah kurva permintaan karena dikembalikan ke permintaan pembeli. Namun, apakah penemuan jenis padi baru dapat membuat petani lebih baik? Kita harus melihat pendapatan total mereka. Pendapatan total sama dengan P kali G, maka penemuan dapat menghasilkan lebih banyak beras, tetapi beras terjual lebih sedikit. Berikut ini merupakan hasil analisis daripada kasus tersebut. Berikut adalah soal dan aplikasi dari tabel yang ada di sini. Misalkan tabel di atas merupakan daftar permintaan CD, maka A. Metode titik tengah untuk menghitung elastisitas harga permintaan ketika harga CD naik dari $8 ke $10 jika pendapatan Anda $10.000 dan pendapatan Anda $12.000. B. Hitunglah elastisitas permintaan pendapatan ketika Anda meningkat dari $10.000 ke $12.000 jika harga $12 dan harga $16. Nah, berikut ini merupakan jawaban dari contoh soal dan aplikasi yang kita sudah tayangkan sebelumnya. Nah, untuk pertanyaan yang A, jawabannya adalah inelastis ya, karena kurang dari 0. Lalu, untuk pertanyaan yang B, jawabannya adalah elastis ya, karena jawabannya lebih dari 1. Dan 1,5 adalah cerminan jumlah permintaan 1,5 kali dari perubahan harga.